Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama berusaha memahami, ya, satu materi yang sangat menarik. Ya. Materi itu berkaitan dengan K-mode clustering menggunakan RStudio. Nah, kita sudah mengetahui bahwa data di dalam penelitian itu terdiri dari beberapa jenis data. Di antaranya ada data numerik dan data nominal atau kategorikal. Untuk mengelompokkan jenis data numerik, maka kita membutuhkan suatu perhitungan jarak geometris antar klaster. Biasanya kita menggunakan jarak Euklidian ataupun jarak Manhattan. Itu untuk data numerik. Metode clusteringnya biasanya kita menggunakan K-min untuk mengelompokkannya. Oke, sekarang penggunaan jarak geometris itu tidak bisa kita gunakan untuk jenis data nominal atau kategorikal. Karena pada data nominal, kode yang diambil sebagai perwakilan data tidak ada ketentuan pasti. Contoh, pada suatu penelitian, untuk jenis data kelamin perempuan, kodenya adalah 1. Sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki, kodenya adalah 0. Nah, itu tidak ada ketentuan secara pasti. Perempuan kodenya harus 1, laki-laki kodenya harus 0. Oke, bila perhitungan jarak antara perempuan dan laki-laki menggunakan jarak geometris tentu tidak dapat dilakukan. Hal ini dibuktikan bahwa jarak antara 0 dan 1 pada data numerik tidak akan sama dengan jarak 0,1 pada data nominal yang mewakili jarak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, di sini ada satu metode yang dapat digunakan untuk mengelompokkan jenis data nominal atau kategorikal. Metodenya adalah K-mode clustering. Nah, metode ini yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja ke contoh perhitungannya. Kita harus mempersiapkan beberapa package, ya. Langkah pertama kita harus install 2 package. Yang pertama library clar. Kemudian yang kedua library scatterplot 3D. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload package-nya, silakan download terlebih dahulu package clar dan scatterplot 3D. Kalau sudah, tinggal di-install. Oke, kita akan jalankan, ya. Yang pertama kita akan install package clar. Ternyata sukses, berhasil kita install. Berikutnya package yang kedua, scatterplot 3D. Yes, berhasil kita install juga. Oke, setelah kita menginstal 2 package, ya, kita akan mempersiapkan datasetnya. Nah, untuk datasetnya kita akan gunakan simulasi data sebanyak 100 objek, kemudian 3 atribut. Oke,
Kita beri nama data sama dengan kita akan gabungkan ya data tersebut dari dua data ya. Jadi 50 50. Kemudian bentuknya adalah tabel. Berarti di sini perlu data.frame ya. Kemudian karena kita bagi menjadi 50 50 perlu rbin ya. Rbin di sini adalah menggabungkan baris. Sehingga 50 50 digabungkan menjadi 100. Kemudian di sini bentuknya adalah matriks. Kemudian kita akan bangkitkan bilangan acaknya itu berdistribusi binomial, berarti R binom ya. Bukan distribusi normal tapi binom, karena binomial itu bentuknya adalah kategorial 0, 1 ya dan seterusnya. Oke, berarti di sini kita perlu 150 data, kemudian percobaannya size-nya itu hanya misalkan 2 lah di sini ya, artinya memungkinkan 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Kalau hanya menginginkan munculnya 0, 1 ya berarti percobaannya size-nya hanya 1. Kemudian probabilitas munculnya adalah 0,75. Nah, untuk probabilitas itu nilainya interval dari 0 sampai 1. Oke, berikutnya kita akan susun dalam 3 atribut. Berarti di sini jumlah kolomnya sama dengan 3. Oke, 150 dibagi 3 berarti barisnya ada 50. Oke, berarti kita kurang 50 data lagi. Ya, berarti di sini sama matriks ya, kemudian R binom ya. 150 ya, kemudian size-nya 2, kemudian probabilitasnya misalkan 0,25. Kemudian jumlah kolomnya atau atributnya 3 di sini ya. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, kita akan panggil data. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah muncul ya. Datanya seperti ini ya. Ada 100 ya, objek, kemudian ada 3 atribut di sini. Oke, selanjutnya misalkan kita mau memberi nama baris dan kolomnya, boleh. Berarti memberi nama kolom dulu, boleh. Kolom dan baris. Misalkan di sini call name dari data namanya adalah misalkan kolom pertama atributnya kita beri nama A. Kemudian kolom kedua atributnya kita beri nama B. Kolom ketiga atributnya kita beri nama C. Kemudian barisnya ya kita beri nama sama dengan paste 0 ya. Kemudian kita beri nama A1, A2 dan seterusnya. Berarti sampai A100 berarti A, 1 sampai n row ya, jumlah baris dari data. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan jalankan ya. Memberi nama kolom dan baris ya. Kolom sudah, tinggal row name-nya. Oke, kita cek data. Ya, sekarang nama barisnya sudah muncul ya, A1 sampai A100. Kemudian kolomnya
sudah berubah menjadi ABC. Oke, selanjutnya kita akan melihat scatter plotnya ya. Di sini melihat scatter plot. Di sini perintahnya adalah scatter plot 3D ya. Kemudian jitter, data, kemudian kolom A ya. Kemudian di sini koma, jitter, data, kolom B, kemudian koma, jitter lagi, data, kolom C ya. Kemudian koma, PCH sama dengan 20 misalkan. Kemudian X lab-nya sama dengan A. Kemudian misalkan di sini koma ya, koma Y lab-nya sama dengan B, kemudian koma, Z lab sama dengan Z lab sama dengan C. Oke, kita akan jalankan untuk melihat scatter plotnya. Oke, ya ini adalah gambaran datanya dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita akan lakukan clustering ya. Berarti berikutnya menghitung common clustering. Di sini kita beri nama hasil ya. Hasil ya sama dengan perintahnya adalah common ya, seperti ini kurung buka. Datanya adalah data, kemudian jumlah klasternya yang kita inginkan misalkan 2 di sini ya. Kemudian koma iter.max ya. Iterasi maksimum yang diizinkan sampai 100 misalkan. Kemudian weightednya di sini kita tidak akan gunakan, berarti false ya. Kemudian fast kita gunakan true. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Hasilnya adalah oke, berhasil ya. Kita akan panggil hasil. Oke, ini berhasil kita lakukan clustering ya. Ini cluster 2, 2, 2, 2, 1 dan seterusnya. Kita akan lihat hasil dalam bentuk tabel ya di sini. Lihat clustering dalam bentuk tabel ya. Berarti di sini kita perlu hasil tabel ya sama dengan C bin. Kita perlu menggabungkan kolom dari data, hasil, dolar, clustering. Kalau sudah, kita akan jalankan. Oke, di sini ada kesalahan. Bukan clustering tapi cluster. Oke, coba kita ulang.
Oke, betul ya, cluster. Kita akan lihat ya hasil tabel. Oke, ini hasilnya ya. Kalau kita mau melihat dalam bentuk data frame ya berarti view dari hasil tabel. Kita akan jalankan. Oke, ini adalah hasilnya. Berarti objek A1 itu masuk ke dalam cluster 2. A2, cluster 2, A3, cluster 2, A4, cluster 2, A5, cluster 1, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.